ngopi pagi nih sambil ngobrol-ngobrol sama Pak Heri. Boleh diperkenalkan dulu Pak, dari Pak Heri, nama atau alamat yang lain biar nanti penonton tahu Pak. Silakan. Ya, selamat pagi. Nama saya Heri Hermawan. Saya asli Purworejo. Angkatan di Basarnas angkatan tahun 2007. Dulu saya masuk di bagian komunikasi, namun saya di pos dulu di pos Sar Cilacap. Saya harusin passing ke Reskuer tahun 2013 sampai tahun 2020. Tahun 2020 sampai sekarang saya pindah lagi. Berarti pindah-pindah ya Pak? Iya, banyak pengalaman. Ngomong-ngomong tentang pengalaman nih Pak, apa sih pengalaman Bapak selama bekerja di Basarnas ini? Pengalamannya ya, satu, banyak teman, terutama teman untuk misi kemanusiaan. Kedua, saya jadi tahu cara menolong itu tidak sekedar orang umum menolong, karena kita nggak tahu orang yang kita tolong itu cedera apa, dan kalau kita menolong sembarangan, apakah itu akan jadi fatal untuk korban. Misalkan kecelakaan lalu lintas, kita menolong, niatnya baik menolong, namun kita tidak tahu caranya. Mungkin orang itu hanya luka tidak terlalu fatal, kalau kita menolongnya tanpa ilmu, pasti akan lebih fatal lagi. Mungkin sekilas itu pengalaman yang bisa saya dapat. Ilmu SAR itu ternyata sangat bermanfaat untuk masyarakat yang membutuhkan. Berarti kan pernah di rescuer nih Pak. Nah, apa sih pas kegiatan OPSAR yang bikin Pak Heri sangat berkesan saat melaksanakan OPSAR itu, yang sampai sekarang masih merasakan kesan tersendiri di OPSAR tersebut Pak? Kesan pastinya pertama itu apa ya, meninggalkan keluarga itu berat sebenarnya. Namun itu tugas, karena saya memilih di Basarnas, yaitu tugas kemanusiaan. Saya harus memberi pengertian kepada keluarga. Intinya keluarga agar mendoakan saya, entah itu anak atau istri, harus saya berikan pengertian. Kalau saya meninggalkan mereka di rumah, OPSAR mungkin lebih dari 1 hari, bahkan tidak pulang, nginep sampai entah itu 7 hari atau lebih, itu biar mereka itu tidak terlalu khawatir kepada saya ya. Intinya ikhlas bahwa saya atau suaminya itu bekerja benar untuk kemanusiaan. Pengalaman dulu pernah operasi sampai 13 hari saya. Di mana itu Pak? Itu ada 4 kabupaten. Tapi langsung betul-betul ada di Kebumen. Capek sekali. Iya, dulu di Kebumen itu ada orang tenggelam di sungai. Terus lanjut ada banjir di Brebes, Losari, Brebes. Dari ujung ke ujung dari Pak ini. Setelah banjir itu bisa mereda, dapat info lagi ada di Purbalingga. Itu ada orang tenggelam lagi di Sungai Klawi. Korban ketemu lagi, ada info lagi di Kebumen lagi di laut. Itu 13 hari saya masih ingat, itu 13 hari meninggalkan keluarga, karena juga itu berbarengan ada longsor juga. Jadinya teman-teman di Posar, dulu masih Posar Cilacap ya, Posar Cilacap itu kosong, memang itu hanya 2 orang yang tugas jaga atau siaga piket. Berarti pas Pak Heri di rescuer itu, sini kan masih Posar nih Pak. Nah, itu tuh personelnya berapa Pak? Itu totalnya dulu paling banyak 27. Terus ada pindah. Jadi total itu kalau nggak salah 19. Jadi 19. Yang rescuernya saja. Rescuer semua kalau di Posar Cilacap dulu.
Berarti kata-kata yang dalam 1 bulan kita bisa mengunjungi berbagai kota, tapi tidak dengan kota kita sendiri, itu yang benar ya Pak ya? Iya benar. Apa ya, intinya kalau kita mau mengajak keluarga rekreasi itu jangan di schedule. Ya, betul. Langsung aja. Misalkan hari ini tidak ada kegiatan atau tidak ada info operasi SAR, ya langsung kita ngajak keluarga untuk, kalau pas hari libur tapi ya, kalau pas hari libur itu ngajak keluarga untuk rekreasi. Itu rekreasi pun tidak bisa jauh-jauh, sewaktu-waktu kita dibutuhkan kalau ada sesuatu. Seperti yang saya rasakan kemarin Pak, saya IB pulang ke rumah dan ternyata tim Rego Piket saya disuruh standby. Iya, begitulah ya. Emang suka dukanya ada, tapi kita nikmati, kita jalani, kita syukuri, insya Allah nyaman. Ya. Nah, di sini kan saya mengangkat tema menolong tak pandang kasta, memapah tak pandang usia nih Pak. Nah, saya mau menanyakan, dalam setiap misi penyelamatan kan saya memakai filosofi itu Pak. Apakah itu benar-benar tercermin Pak dalam Opsar itu? Bisa diceritakan mungkin Pak sedikit. Tapi sebelumnya silahkan Pak diinstruksi dulu kopinya Pak biar kita lebih santai. Iya, pasti tercermin itu ya Mbak. Karena tugas Basarnas itu operasi SAR itu gratis ya, tidak memungut biaya. Itu siapapun yang mohon maaf yang jadi korban, kita tidak memandang itu keluarga, entah dari pejabat, entah dari orang kaya, atau entah mohon maaf orang yang tidak mampu. Itu kita tidak memandang itu, kita tujuannya menolong, dan kita menolong itu tidak memungut biaya sepeser pun, kita gratis. Kita sudah dikasih gaji dari pemerintah, sudah dikasih tunjangan dari pemerintah. Dan kita juga tidak menerima gratifikasi ya Pak ya. Betul. Jangan sampai kita menerima gratifikasi dari keluarga korban karena mungkin keluarganya sudah kita tolong, mereka mengucapkan terima kasih dengan memberikan sesuatu, kita harus menolak. Kita sudah dibayar pemerintah dan pastinya dibayar Tuhan Yang Maha Esa. Itu untuk bekal kita di akhirat nanti, karena misi kita kemanusiaan. Bekerja sambil menabung amal ibadah. Betul. Mari Pak, diseruput dulu kopinya. Mohon maaf, kita nyeruput kopi dulu. Dan masih ada pertanyaan lagi nih Pak. Apakah ada pengalaman yang membuat Pak Heri lebih menyadari betapa berharganya hidup tanpa memandang siapa orangnya? Karena kan kita sendiri juga menyadari kalau orang-orang kan pasti ada ya yang memandang orang sebelah mata gitu Pak. Kalau menurut Pak Heri itu sendiri gimana Pak? Ya kalau kita namanya hidup ya Mbak, di lingkungan sekitar kita, kalau kita memandang orang si A si B itu pasti kan berbeda. Orang A orang B itu berbeda, entah itu dari orang kaya atau orang miskin, atau dari mungkin pendidikan yang tinggi sama pendidikan rendah. Kita nggak boleh memandang seperti itu Mbak. Kita hidup itu harus bermasyarakat itu intinya tujuannya saling menolong, saling membantu, tidak memilah siapa mereka, siapa dia. Kita tetap menjalin kerukunan ya, sesama orang atau masyarakat sekitar kita. Jadinya arti dari hidup itu sangat penting kita untuk bermasyarakat dengan semua orang, walaupun kita tetap ada kata kutip lah ya, bersosialisasi itu tidak harus sangat erat, kita tetap ada batasnya, karena kita tidak tahu karakter orang itu seperti apa, si A si B kita seperti apa dipandang orang juga kita nggak tahu. Pasti kan
walaupun ada namanya guyub rukun, tapi tetap ada tanda kutip, tetap ada jarak. Tapi jarak itu jangan memisahkan untuk kita bersosialisasi lah, intinya bergaul lah, intinya tidak memandang siapa mereka. Terus saya mau menanyakan sesuatu hal nih Pak, karena kan saya masih CPNS nih Pak, terutama kan saya rescuer. Nah terus Pak Heri juga pernah di rescuer. Ada pesan apa nih Pak buat junior-junior yang CPNS, letting-letting saya termasuk saya sendiri juga? Nah, pesannya untuk rescuer ya, jangan pantang menyerah. Jangan pantang menyerah. Tingkatkan ilmu yang kita belum kuasai, kita belajar entah itu dari materi yang sudah ada atau minta diajarin dari senior-senior yang sudah berpengalaman. Intinya untuk rescuer itu, kalau kita tidak dibekali ilmu, kita bekerja, entah itu bekerja dalam tim atau pas tidak bersama tim, tapi kita menemui hal yang harus kita tolong, misalkan dalam perjalanan ada kecelakaan, kalau ilmu kita dalam ada MFR kan, penolongan pertama itu MFR kita masih kurang, pastinya kan kita juga mau menolong itu masih ragu ya Pak. Betul, ragu. Takutnya malah menjadi tambah parah. Artinya makanya jangan menyerah. Kalau kita emang belum tahu, jangan bosan-bosan, jangan malu-malu. Kita menunjukkan diri kita emang belum mampu, tapi kita harus bisa belajar lah, intinya belajar dari teman-teman yang sudah berpengalaman. Intinya jangan malu lah sama senior-senior atau teman-teman kita yang lebih. Pokoknya kita ojo isin lah, kalau bahasa Jawanya ojo isin, takon terus lah intinya. Nah kebetulan nih guys, saya sama Pak Heri itu sama-sama satu kota, yaitu Purworejo ya. Ya, walaupun sama-sama dari Purworejo, teman-teman ya banyak dari yang lain. Intinya jangan pada dulu lah, seperti tadi yang dipertanyakan antara kasta dan itu tidak dipandang lah seperti itu. Jangan usah dipandang seperti itu. Semuanya sama, semuanya keluarga di sini. Mari bareng-bareng kita bentuk kantor SAR Cilacap itu lebih baik, lebih maju, lebih sukses. Apalagi untuk teman-teman yang CPNS, saya yakin bisa lebih baik, lebih bagus dari kami mungkin yang lebih senior. Amin. Ya cukup segitu dulu ya podcast kita kali ini pagi ini untuk ngopi barengnya. Kita akan lanjut lagi di kesempatan lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.